Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang cukup adem ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Bank Sampah My Darling yang bertepatan di perumahan RS Pondok Kacang Blok B9 Jalan Haji Hasom RT 03 RW 01 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Yuk cus, kita ke situ. Nah, misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi. Iya. Dari mana ini? Ini kita dari Sekolah SMK Negeri Tangerang Selatan ditugaskan untuk mewawancarai bank sampah ini terkait untuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Oh iya, baik, dengan senang hati. Mari kita masuk. Oke teman-teman, sebelumnya kita sama siapa ini? Saya dengan Ibu Yeni. Ibu yang bisa dipanggil Bebas. bebas. Ya. Jadi saya panggil siapa teman-teman anaknya? Ibu aja. Ya. Ibu aja. Oke Bu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung tanya-tanya aja ya Bu Ya, seputar bank sampah. Ya. Sebelumnya pertanyaan yang pertama tuh sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bank sampah itu? Oh iya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ibu Yeni Mulyani Hidayat. Saya Direktur Bank Sampah My Darling. Singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkungan. Bank sampah itu adalah program dari pemerintah ya, ada dasar hukumnya. Jadi setiap RW harus ada bank sampah. Paling tidak satu kelurahan itu harus ada bank sampah. Gitu. Kalau misalnya nggak ada gimana? Sebenarnya harus ada. Oh, memang harus ada. diwajibkan. Iya. Iya. Udah, boleh lanjut. Siapa? Oke, yang kedua nih, kira-kira apa sih cara supaya bank sampah itu sendiri, cara mengedarkan masyarakat itu sendiri ke lingkungan? Mengedarkan. Sebenarnya bank sampah itu punya misi yang sangat luar biasa ya, yakni mengedukasi masyarakat supaya mau memilah sampahnya mulai dari sumbernya, yakni dari rumah. Itu sebenarnya tujuan mulia bank sampah itu. Tapi memang kembali lagi tergantung kepada pemangku jabatan setempat. Misalkan bagaimana peran RT. Jadi mereka harus, istilah orang Jawa, harus woro-woro ke masyarakat. Ayo di wilayah kita sudah terbentuk bank sampah, Bapak Ibu mulai tabung sampahnya gitu. Bank sampah itu sih, karena mengedukasi masyarakat itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, harus more and more every day gitu. Karena orang Indonesia ini masih habitnya ini masih kurang ya. Banyak sekali jargon pemerintah di jalanan ya, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Walaupun ada undang-undang ada perdanya ya, kita bisa dihukum, bisa kena denda bahkan, seperti itu. Berarti kembali lagi ke masyarakat yang minim literasi ya? Iya. Boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya Bu, Ya. saya mau nanya nih Bu, apa aja sih manfaat yang diperoleh sama masyarakat kalau sering nabung sampah di bank sampah? Nah, jadi sampah itu kan dikenal katanya bau, jijik, kotor ya kan. Tapi kalau kita kelola dengan bijak, maka akan ada nilai ekonomis yang kita dapatkan. Pertama dari sampah itu sendiri.
Dan kedua, di bank sampah, khususnya di bank sampah My Darling, itu sampah-sampah yang datang dari masyarakat itu 80% kita recycle dari karya-karya yang ada di belakang karya. Ya, nanti kita lihat-lihat gitu. Bahkan ini karpet yang kita pakai dari Ya, dari bungkus kopi. kopi. Iya. Nah, justru sampah-sampah yang model multi layer ini namanya multi layer, itu pemerintah sendiri tidak sanggup, tidak mampu dia mengelola sampah tersebut. Itu loh deh. Nah, jadi bank sampah kalau dibilang manfaatnya apa? Khususnya untuk masyarakat ya, mereka bisa dapatkan uang. Tapi tentunya ada tapinya. Masyarakat datang ke bank sampah untuk nabung sampah itu seharusnya diharapkan itu dipilah dulu. Nah, kalau di bank sampah itu misalkan masyarakat datang bawa sampah, ada botol, ada kertas, ada kaleng, semua dijadikan satu. Itu kalau di bank sampah istilahnya gabrukan. Ya, gabrukan itu hanya 1.500 sampai 2.000. Tapi kalau dipilah botol nih, tutupnya tersendiri, itu 3.000 sampai 4.000. Labelnya itu 100 sampai 300 rupiah sekilo, walaupun 3 karung. Nah, badannya dia kan udah bersih, itu bisa 6.000. Justru kalau dipisah-pisah malah value-nya Itu dia, makanya diharapkan dipilah. Koran tersendiri, koran dan kertas, kalengan tersendiri, aluminium. Nih, aluminium itu jagoannya di bank sampah. Di bank sampah itu 13.000 sampai 15.000. Kaleng-kaleng itu loh, minuman-minuman kayak Sprite, Fanta kayak gitu, Coca-Cola. Nah, kalau di bank sampah My Darling mintanya masyarakat itu jangan digepengin. Karena kita bikin miniatur-miniatur seperti itu tuh, moge-moge, Vespa kayak gitu. Nah, jadi bank sampah itu deh, semua jenis sampah kering boleh ditabung di bank sampah. Gitu. Berarti ini ya, masyarakat tuh selain minim literasi tuh mereka tuh juga males buat apa misahin. Ya, itu seperti tadi saya bilang, kita itu memang tidak semudah membalikan tangan. Jadi harus terus mengedukasi masyarakat. Dan orang Indonesia itu seringkali buat apa sih sampah kayak gitu. Seringkali saya pergi ke warteg tukang Indomie kayak gitu ya. Jangan di ini ya, kumpulin bungkus kopinya, bekas minyaknya atau bekas Indomie lah, yang gitu-gitu. Dia bilang buat apa sih gitu. Saya mah suka bakar katanya. Waduh, justru kalau dibakar kita kena denda gitu kan. Selain polusi, didenda gitu. Nah, orang Indonesia itu harus diiming-imingi dulu deh ternyata. Saya kadang, Bu, ini bungkus kopi nanti diguntingnya begini, nanti dilipat, bisa jadi tikar loh. Kalau dijual ke Pulau Jawa, ke Papua itu bisa 1 juta. Oh gitu ya? Iya deh, kalau gitu nanti kumpulin. Saya bilang saya beli 1.000 piece bungkus kopi. Ini bos saya mau nanya. Ya. Mengapa bank sampah dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan? Nah, ini dia. Menurut data Bank Dunia, Indonesia itu sangat memalukan sekali untuk saat ini, ya. Memalukan dan mengerikan. Indonesia adalah urutan nomor 2 yang membuang sampah ke laut. Nomor satunya siapa tuh? China. China. Ya, ketiga Filipina. Ya. Bahkan yang terakhir berita, Indonesia itu rakyatnya paling banyak di dunia yang memakan bioplastik. Oh, baik plastik. Ya, bio. Bioplastik itu kan tadi Indonesia urutan nomor 2, ya. nomor 2 yang membuang sampah ke laut. Nah, si plastik itu kan kena ombak,
Akhirnya jadi pada kecil-kecil, dimakanlah sama ikan, ikannya dimakan sama kita, kan? Jadi berdampak ke kita Oh, semua, ke biota laut, kesehatan juga, ya lingkungan juga akan merusak. Ya mungkin kita di 2050, I don't know, kita bisa makan masih bisa makan ikan Iya, atau Mas. tidak. Bukannya Itu. emas malah cemas Ya. Nah, itu satu. Dan hal yang lain lagi, yang tadi Indonesia urutan nomor 1 yang memakan bioplastik. Seringkali kita tidak sadar, ibu-ibu, orang tua kalian, ya mama-mama kalian, mungkin di rumah kalau masak pakai talenan yang plastik, iris, itu keiris. Oh ya. Secara tidak langsung keiris, kemakan. Ya, terus yang katanya microwave, plastik microwave itu omong kosong, bohong. Tetap aja kena panas sekian watt itu pasti dia terkontaminasi dengan makanan, makan. Dan satu lagi, seringkali kalian mungkin minum teh celup. Ah, tuh dia tuh. Nah, teh celup itu bungkusnya itu ada unsur plastik polisilen itu. Itu kalau kena panas mengurai juga gitu. Seringkali hal-hal yang begitu tidak sadar ya kan. Makanya kenapa dibentuk bank-bank sampah yaitu tadi untuk bagaimana masyarakat mulai sadar untuk memilah sampahnya. Syukur-syukur lingkungannya jadi bersih. Nah, kembali kepada bank sampah, peran bank sampah itu bagaimana sih? Nah, bank sampah itu kita mundur lagi ke belakang ya. Bank sampah itu sama seperti bank pada umumnya, hanya yang membedakan masyarakat bukan nabung uang, tapi nabung sampah. Tetap mekanismenya seperti itu, mereka datang ke bank sampah bawa sampah, tapi tentunya seperti tadi dibilang dipilah dulu, baru dibawa ke bank sampah, lalu ditimbang oleh pengurus bank sampah, ditimbang sesuai jenisnya dicatat. Nah, bank sampah nanti kerjasama lagi dengan pengepul atau lapak, dijual kan? Iya. Dapat duit kita, baru dibagi ke masyarakat. Mekanismenya. Iya gitu, dibagi ke masyarakat. Mau 1 minggu sekali, mau sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali, tergantung kesepakatan antara nasabah dengan pengurus bank sampah gitu. Nah, bedanya dengan bank sampah lain, di bank sampah Maidaling tadi sempat disinggung, 80% sampah yang masuk itu di recycle. Nah, kebetulan di bank sampah Maidaling sedang fokus terhadap 2 jenis sampah. Betul. Yang pertama, kertas atau koran. Walaupun sekarang zamannya digital ya, tapi tetap buku masih dicetak, ya kan? Koran masih ada. Berapa pohon yang ditebang? Berapa luas hutan yang hilang di negeri ini? Kalimantan. Lalu Bank Sampah Maidaling sedang fokus ke jenis plastik asoy namanya. Apa itu? Kalau di bank sampah istilahnya asoy. Itu kantong kresek. Oh. Kantong kresek itu di bank sampah aja tidak laku. Kalaupun laku 300 rupiah sekilo, 3 karung. Tapi di bank sampah Maidaling, bagaimana dari 300 rupiah itu bisa menjadi 3 juta rupiah. Nah, lewat seperti ini. Nah, ini jadi kantong-kantong kresek itu kita potong-potong, lalu kita rajut. Dirajut, jadilah tas-tas cantik seperti ini, juga topi. Dan kemarin saya kirim ke Eropa 35 topi. Tas-tas juga ke Sampai keluar Belanda. Iya. Gokil. Ekspor ya. Nah, kenapa kresek yang tadi saya fokuskan? Ingat nggak kemarin kalau kita ke supermarket Iya benar-benar. Jadi kita bayar kan? Iya, bayar. Iya, Nah, bayar. kenapa? Karena pemerintah tidak mampu mengatasi sampah jenis multilayer itu. Multilayer itu ini kresek, pokoknya yang begini-begini itu.
Gitu. Nah, selain disetrika juga ada ya dirajut juga ada yang disetrika. Contoh anting-anting, kalung, gelang, nantilah kalian bisa videokan ya. Begitu. Jadi dua jenis sampah yang kita fokuskan di Bank Sampah Maidali. Pertanyaan selanjutnya? Oh iya, ini kita sebenarnya ada mau nanya sih sebelumnya. Ini Ibu pernah ada punya pengalaman tersendiri nggak sih kalau ada cerita-cerita gitu tentang bank sampah dari pengalaman Ibunya? Oh, ada sih sebenarnya. Jadi gini, sebelum saya buka bank sampah, saya masih punya paradigma tentang sampah itu masih zaman baheula gitu ya. Jadi kalau habis masak saya buang ke tong sampah, suami habis ngopi buang ke tong sampah, atau apa aja buang ke tong sampah. Nah kebetulan rumah saya, jadi saya waktu itu buka, jadi Bank Sampah Maidali itu udah 14 tahun di Jakarta. Nah jadi di Tangerang ini baru 3 tahunan gitu. Nah jadi waktu saya di Jakarta kebetulan rumah saya masih punya kebun, jadi saya suka bakar. Nah di saat lagi ngebakar itu tiba-tiba meledaklah bakaran itu kayak bom gitu. Kan kita di pinggir jalan rumah yang lewat busway. Jadi kiri kanan belakang pada datang ke rumah, dikira di rumah saya itu memproduksi bom karena kencang sekali. Bahkan saya pingsan, muka saya gosong. Nah setelah apinya dingin, kita cari tahu apa sih yang bikin meledak. Ternyata kaleng botol Baygon yang saya bakar. Nah setelah itu saya sisihkan, lama-lama numpuk juga gitu. Akhirnya suami saya marah gitu. Terus saya kan minta pulsa sama suami, saya bilang Pak beliin pulsa. Suami saya malah marah. Baru aja kemarin isi bareng sama saya, belum seminggu katanya. Masa udah habis, saya aja belum habis. Emangnya telepon siapa aja sih, kata suami gitu. Sakit kan hati saya digituin, dikira saya telepon yang gak beres lah gitu kan. Nah pergilah suami saya ke pasar ya. Kalau di Jakarta itu ada abang-abang bawa gerobak yang tulisannya jual besituan gitu. Saya panggil, saya bilang abang-abang sini mau sampah nggak? Mau berapa? Nanti ya katanya ditimbang dulu. Ya udah saya timbang semuanya, termasuk kaleng-kaleng Baygon itu yang membuat saya trauma ya, bekas sabun, shampoo semua saya jual gitu. Tiba-tiba abang itu bilang semuanya 32.000 Bu. Saya kaget ibarat kejatuhan berlian dari langit, sampai sujud saya di pinggir jalan raya yang busway lewat. Ya Tuhan, ternyata sampah yang selama ini saya buang-buang, saya bakar-bakar, ternyata saya bisa jadi duit. Ada harganya. Di saat saya lagi nggak punya pulsa. Dengan berjalannya waktu saya sudah terkenal. Gantian saya bilang, Papa, Mama mau ke pasar. Pulsamu masih ada nggak? Mama isiin ya. Iya sekali. Duit dari mana? Duit dari sampah. Nah, jadi gitu deh. Ngurusin dunia lingkungan itu khususnya sampah itu tidak sembarang. Bahkan saya di awal-awal pertama saya dikatain gila, saya dikatain cantik-cantik katanya jadi pemulung ya. Malu saya, sakit hati saya waktu itu, nangis saya punya gelar seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena saya memang hobi, saya jalan terus. Saya ditinggalin teman-teman. 3 bulan pertama saya ditinggalin teman-teman. Tapi tiba-tiba 6 bulan pertama saya digandeng oleh CSR PT PLN Persero Pusat. Saya jadi percontohan di Jakarta. Semua stasiun televisi dalam dan luar negeri sudah liput saya. Majalah, koran, tabloid, apalagi yang online. Udah capek ya. Semua udah liput saya. Begitu terkenalnya My Darling pada saat itu. Tapi saya sebenarnya takut kalau diliput TV. Kenapa tuh? Takut. Takut terkenal. Iya noh. Karena saya tidak mencari nama ataupun popularitas. Kalau orang lain, penghargaan tertinggi di dunia lingkungan adalah Kalpataru. Saya tolak penghargaan Kalpataru. Kenapa?
Karena bukan itu yang ada di impian saya. Harapan saya itu tidak muluk-muluk. Saya bukan nama, popularitas, jauh dari pemikiran saya. Yang saya harapkan adalah semakin banyak orang mau mendaur ulang sampahnya, mulai dari sumbernya, yakni dari rumah. Ya, siapa tahu Indonesia ini bisa bersih. Syukur-syukur Indonesia bisa menuju negara yang zero waste seperti Singapura. Itu aja sih impian saya. Wah, berarti Gitu deh. ini nih ibu yang satu ini nih gak mau nyari nama guys, dia maunya kesadaran dari kita. Seringkali umpama ada lomba apa gitu, pemerintah, Bu Yeni kumpulin data-data, Bu Yeni pernah masuk koran apa aja, nggak tahu, karena saya nggak pernah kumpulin. Kalau orang lain kan pernah masuk majalah apa atau dapat sertifikat apa, Iya, bener, ya. di Pengalaman, lampion ya, apa di laminating, Iya. ditempel di tembok. Saya emang nggak pernah. Saya lupa ternyata koran yang ada berita tentang saya gunting, saya linting-linting jadi sesuatu. Tuh, saking apanya, saking saya nggak mikirin hal-hal begitu. Iya, saya lebih baik action, turun ke masyarakat. Saya sering pergi ke anak-anak kolong gitu kan, anak-anak yang pang-pang, pemulung, ya pokoknya gitu-gitu, anak yang kena AIDS, HIV, saya datangin, saya ajarin. Terus para PTS yang biasa di pinggir rel kereta, saya pergi bawa kondom, bagi-bagi, saya ajari. Itu kerjaan saya. Dan pada saat itu saking terkenalnya, nyari saya itu susah. Cari jadwal saya itu berapa bulan. Padet, ya? Ya. Makanya kalau dulu saya dikatain gila, pemulung, saya malu, saya marah, sedih. Tapi sekarang saya menyatakan diri, aku bangga jadi pemulung. Wow. Kenapa? Saya bisa keliling Indonesia setiap minggu. Saya bisa ngajar ke luar negeri. Semua stasiun televisi dalam dan luar negeri, majalah, koran dan segalanya sudah liput saya. Itu gara-gara sampah. Makanya saya mungkin boleh berpesan kepada kalian, anak generasi muda, jadikan sampah sebagai gaya hidup. Kenapa harus kita jadikan gaya hidup? Kalau selama ini janganlah buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Menurut saya pribadi itu tidak cukup. Kalau tidak kita jadikan dulu sebagai gaya hidup. Gaya hidup tuh bagaimana? Saya kebetulan seneng fashion. Ya, jadi barang-barang yang di Bank Sampah Maidali itu lebih banyak ke fashion. Karena saya seneng. Misalkan saya temanya hari ini topinya koran, antingnya koran, gelangnya koran, tasnya koran. Temanya kresek, semua kresek. Pengen ditanya, Mbak, itu antingnya lucu, itu terbuat dari apa? Oh, ini terbuat dari kresek loh. Oh ya, padahal kresek di rumah banyak, Mbak. Aku mau dong dibikinin, nanti tak bawain kreseknya. Lama-lama dia datang, jadilah nasabah. Nggak perlu pakai kekerasan. Saya paling anti menegur orang yang buang sampah sembarangan di jalan. Karena belum tentu orang yang kita tegur itu suka, yang ada jadi marah, berantem kan. Nah, mungkin gaya sosialisasi saya itu berbeda. Makanya kenapa wartawan sering ngatain Mbak Yeni itu gayanya yang underground gitu kan. Saya sering kali kemana-mana itu sepatu boot. Nanti mungkin kalian bisa lihat di IG, di TikTok, di Facebook, gaya saya waktu itu kayak gimana. Saya pakai sepatu boot, celana robek-robek, penuh aksesoris dari sampah. Jadi nyentrik banget, itu yang membuat mereka antri mau liput saya gitu. Itu mungkin gaya sosialisasi saya. Saya pengen ditanya, Mbak itu tasnya lucu ya, terbuat dari apa, mau dong. Gitu. Jadi makanya saya kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun, selalu atribut sampah di tubuh saya. Karena pengen ditanya. Dan saya pergi kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun, selalu ada kantong di tas saya. Jadi saya kalau ketemu sampah, khususnya botol di jalan, udah tidak ragu lagi.
di otak saya itu duit yang dibuang orang. Jadi saya ambil, saya masukin bawa pulang. Kalau dulu lagi mau ngambil tuh pakai tengok dulu ya. Pasti. Kalau sekarang saya tungguin ada orang ngeliatin nggak. Berharap orang ngeliat ke saya. Maksudnya apa? Siapa tahu mindsetnya dia berubah gitu loh. Oh, gua nggak akan buang lagi sampah gitu. Ada orang yang mungut gitu. Ya, mungkin itu aja pesan dari saya. Jadikan sampah sebagai gaya hidup. Salam Darling. My darling.